Keringat membasahi dahi kakak seniorku, suaranya serak saat berkata, "Ya tak heran tidak ada yang mengambil artefak-artefak itu. Kakak muda King, masing-masing dari mereka memiliki pikiran sendiri. Mereka akan menyerang siapapun yang bukan pemiliknya." Rasa dingin menjalar ke tulang punggung kakak senior King, dan dia hanya bisa mengangguk pelan, mengerti sepenuhnya. Artefak-artefak ini sudah ada di sini sejak lama, teriakin MU dengan nada dingin. Tidak ada yang berani mengambilnya, bahkan binatang-binatang aneh itu. Ini jelas menunjukkan bahwa benda-benda itu berbahaya. Kau sudah tahu itu, namun tetap saja menggunakan adikmu untuk menguji keadaan. Dengan hati sekejammu seperti itu, kaulah iblis yang sesungguhnya di sini. Iblis datang untuk menanamkan keraguan lagi, kata kakak seniorku dengan kesedihan yang mendalam, sambil menggelengkan kepala. Apa yang kau tahu tentang hubungan antara aku dan adik laki-lakiku? Iblis kecil, kau menganggap hatiku sama kejamnya seperti hatimu, jadi tak heran jika kau berpikir aku jahat sepertimu. Aku tak akan berdebat lagi. Besok, aku akan mengantarmu pergi. Qin Mu mengerutkan kening. Kakak seniorku memang licik dan kejam. Jika dia bisa memanfaatkan nyawa adiknya, dia pasti tak akan membiarkan Qin Mu meninggalkan reruntuhan ini hidup-hidup. Namun, sayangnya bagi Qin Mu, kakak seniorku ini sangat kuat. Dengan adanya kakak senior King yang juga tangguh, tidak mungkin bagi Qin Mu untuk mengalahkan mereka. Tiba-tiba, bumi berguncang hebat, membuat reruntuhan di sekitar mereka ikut bergetar. Binatang-binatang aneh itu mulai melolong keras, mundur dan kembali ke posisi yang mereka klaim di seluruh area. Mereka semua menatap gerbang di ujung reruntuhan dengan ekspresi penuh kecemasan dan ketakutan. Apa yang ditakuti oleh binatang-binatang aneh ini? Saat pertanyaan itu terlintas di benaknya, kegelapan yang sangat pekat tiba-tiba menyerbu ke arah gerbang, seperti banjir yang meluap. Qin Mu terhuyung mundur karena terkejut, namun segera menyadari bahwa ada penghalang tak terlihat yang melindungi gerbang itu, menahan serbuan kegelapan. Kegelapan itu dengan panik menghantam penghalang tersebut, berusaha menembusnya. Penghalang itu melengkung dan terdistorsi saat kegelapan terus-menerus menghantamnya, tetapi tidak hancur. Kegelapan itu sendiri berubah bentuk, terkadang menyerupai cakar setajam silet, atau gumpalan asap, bahkan paku-paku tajam yang tak terhitung jumlahnya. Bentuknya terus berubah-ubah. Namun tiba-tiba, hentakan kegelapan yang terus-menerus itu berhenti. Keheningan menyelimuti. Beberapa saat kemudian, penghalang yang sebelumnya melengkung dan terdistorsi itu meregang. Kegelapan itu mendorong penghalang itu hingga membentuk cekungan yang menyerupai sebuah wajah. Wajah itu sangat besar, dengan dahi yang menjulang tinggi ke langit lembah dan dagu yang menyentuh tanah. Semua binatang aneh yang ada di reruntuhan itu merunduk rendah ke tanah. Mereka tak berani bergerak, bahkan sedikit pun. Mereka juga tidak berani menatap langsung ke arah wajah kegelapan yang mengerikan itu. Wajah tersebut memiliki 3 bola mata hitam pekat. Ketika Qin Mu menatapnya, seluruh tubuhnya terasa membeku, seolah-olah jiwanya akan tersedot masuk ke dalam kegelapan itu. Suara tiba-tiba terdengar dari balik kegelapan. Ki kedua, Samoye, Bore-Bore Samoye, Ki kedua Bore Samoye, kata suara itu dalam bahasa yang tidak dikenal, dengan nada yang dalam dan bergetar. Suara itu bergetar, seolah suara-suara yang bercampur menjadi satu. Ada kekuatan aneh yang memancar dari suara itu, menyebabkan tanah di reruntuhan berguncang lebih keras. Retakan dan kerusakan yang terjadi pada istana dan pilar di seluruh lembah semakin meluas, memaksa banyak di antaranya runtuh akibat getaran tersebut. Ketika puing-puing mulai berjatuhan dari gerbang akibat getaran itu, jelas terlihat bahwa gerbang itu tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Namun, pada saat yang sama, cahaya terang mulai bersinar dari alun-alun. Mutiara bercahaya yang melayang di atas telapak tangan kerangka pemimpin itu memancarkan cahaya yang semakin intens. Melihat cahaya yang bersinar dari belakangnya, Qin Mu segera berbalik dan melihat mutiara itu melayang ke langit. Cahaya yang memancar darinya berwarna-warni, penuh dengan nuansa yang pekat. Cahaya berwarna-warni yang kuat itu menyinari ratusan kerangka di alun-alun. Setiap kerangka yang terkena sinar tersebut tiba-tiba hidup kembali. Qin Mu tertegun, menyaksikan pemandangan itu. Bagi Qin Mu, kerangka-kerangka yang terendam cahaya itu tidak lagi terlihat seperti kerangka mati. Mereka tampak seperti gadis-gadis cantik berdaging, dengan bibir merah muda dan pakaian yang cerah dan berapi-api. Para gadis itu duduk di alun-alun, tepat di tempat kerangka-kerangka itu berada. Pemimpin mereka, yang juga seorang wanita, kini memegang mutiara bercahaya yang perlahan-lahan terangkat ke udara. Seperti halnya wajah kegelapan yang mengerikan itu, para gadis mulai melantunkan mantra dalam bahasa aneh yang tak dapat dipahami. Yi Po Siu Po Sanan Jun Hi 11, Guan Ming Duan Jing Wu Si Jiang Yu, suara mereka terdengar pelan namun serempak. Suara kegelapan perlahan menjadi lebih keras, memperkuat getaran yang mengguncang seluruh lembah. Saat kegelapan yang melanda reruntuhan menyerbu dari segala arah, suara para gadis itu semakin jelas dan kuat. Mutiara bercahaya yang melayang di udara kemudian melepaskan gelombang cahaya yang menyebar ke dalam kegelapan, mengembang seperti asap. Suara kegelapan dan suara gadis-gadis itu seperti dua kekuatan besar yang terlibat dalam duel verbal,
saling mengalahkan dan kemudian bangkit lagi. Pada saat yang sama, cahaya dan kegelapan bertabrakan. Pertarungan yang tak terbayangkan ini membuat Qin Mu merasa kewalahan. Meskipun dia tinggal di reruntuhan besar, ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan pemandangan yang luar biasa seperti ini. Suara ini, bisiknya, sebuah kesadaran mengejutkan menyadarkannya. Suara gabungan dari para gadis itu mengingatkannya pada suara dewa yang pernah didengarnya ketika ia mencoba menghancurkan tembok embrio roh. Keduanya memiliki keanggunan yang sama. Qin Mu samar-samar merasakan bahwa meskipun kata-kata mereka berbeda, kedua suara itu memiliki kesamaan yang tak terungkapkan. Setiap kali Qin Mu berusaha menghancurkan dinding embrio roh dengan ki vitalnya, ia mendengar suara samar nan suci bergema dari langit yang jauh di atas. Setiap kali suara itu terdengar, ki vitalnya secara otomatis mundur, tak terkendali, dan gagal menembus dinding embrio roh. Pada saat itu, kedua suara tersebut tengah terlibat dalam pertarungan sengit. Keduanya sama-sama kuat dengan caranya masing-masing, dan tak satu pun yang mampu bertahan lama. Suara iblis yang bergema dari kegelapan begitu kuat dan menakutkan, sementara suara kolektif para gadis itu terasa ilahi, merdu, dan penuh keteguhan. Setiap kali suara iblis tampak akan mengambil keuntungan secara permanen, para gadis selalu berhasil mengatasinya dengan melantunkan nyanyian mereka. Namun, begitu suara iblis kehilangan keuntungan, ia kembali muncul dengan lebih ganas, mundur sebentar, lalu meletus dengan kekuatan yang luar biasa, seolah-olah seperti banjir yang tak terhentikan. Kedua suara itu memiliki keunikan masing-masing. Qin Mu merasa begitu terpesona oleh pertarungan tiada henti itu, mendengarkan suara merdu para gadis, hingga tiba-tiba sebuah ide muncul dalam benaknya. Suara iblis melawan suara dewa. Suara dewa ini terdengar mirip dengan suara yang menghalangiku menghancurkan tembok. Mungkin aku bisa menggunakan suara iblis untuk melawan suara itu. Qin Mu yakin bahwa ini adalah ide yang sangat baik, dan semangatnya pun semakin membara. Jika ia bisa mempelajari kata-kata yang diucapkan oleh suara iblis, ia dapat mengucapkannya tepat saat suara dewa bergema di kepalanya. Dengan cara itu, ia bisa melawan suara yang datang dari 9 langit dan membiarkan ki vitalnya menghancurkan dinding embrio roh. Jika dinding embrio roh berhasil dihancurkan, dengan tubuh penguasa dan teknik 3 ramuan tubuh penguasa, ia tidak perlu lagi takut pada kakak seniorku ataupun kakak senior King. Namun, begitu pikirannya melayang sejauh itu, tiba-tiba ia merasa seperti tubuhnya dibekukan, seolah-olah seember air es baru saja dituangkan ke atasnya. Jika suara yang terdengar dalam kepalanya itu benar-benar suara dewa dari 9 langit di atas sana, lalu jika ia menggunakan kata-kata iblis untuk melawannya, apakah itu berarti ia adalah iblis yang telah disegel oleh para dewa? Apakah mungkin kakak seniorku dan yang lainnya benar sejak awal? Apakah dia memang benar-benar iblis kecil? Tidak. Qin Mu menggelengkan kepalanya. Jika dia benar-benar iblis, bukankah tubuh penguasanya juga seharusnya menjadi tubuh iblis? Jika memang begitu, mengapa semua orang di desa menyebutnya tubuh penguasa? Bukankah istilah, tubuh iblis, lebih tepat? Siapa peduli apakah tubuhku disebut tubuh iblis atau tubuh penguasa? Yang penting sekarang, aku harus menghancurkan dinding embrio roh. Dengan tekad yang semakin kuat, Qin Mu mulai bertindak. Ia menghafal dengan cermat setiap suku kata dari kata-kata yang diucapkan oleh suara dalam kegelapan, memperhatikan nada dan cara pengucapannya. Setelah yakin bahwa ia sudah menguasai semuanya, Qin Mu pun menggunakan teknik 3 elisir tubuh penguasa untuk mengalirkan ki vitalnya. Saat ki vitalnya mendorong menuju dinding embrio roh yang terletak di antara kedua alisnya, ia melafalkan kata-kata asing yang dipelajarinya dari suara iblis itu.